Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, sehingga channel ini berkembang dan kiranya melalui channel ini ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran, dan akhirnya ada banyak orang yang juga memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin saya baru mengupload satu video bagaimana seorang muslim berkata bahwa perkembangan kekristenan itu luar biasa. Sekalipun dilarang beribadat, pembangunan rumah ibadat dilarang, tetapi pemberitaan firman Tuhan itu berlangsung melalui media. Cara melarang supaya tidak berkembang, ya kembali kepada zaman batu, tidak ada internet. Tapi selama masih ada internet, maka pemberitaan Injil akan terus berlangsung. Seperti ini videonya teman-teman, mari kita lihat dulu ya sebentar. Jangan skip, supaya teman-teman dapat melihat apa yang saya katakan hari ini. Karena ada seorang yang bernama Saiful Buryamin memutuskan untuk percaya kepada Yesus di video yang akan saya terangkan kali ini. Ini dia videonya teman-teman. Ada nggak ya penelitian di Indonesia yang menyebutkan bahwa umat Kristen itu laju pertumbuhannya lebih cepat? Ternyata ada. Laju perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh. Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim, dan bahkan menurut survei, ini survei tahun 2015 gitu ya. Tahun 2050 kita tidak lagi menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Bayangkan, sekarang kita kan terbesar, nomor 1 di dunia gitu ya. Tahun 2050 ternyata udah nggak lagi. Kita kalah sama India dan Pakistan karena secara pertumbuhan populasi kita tuh cuma 2,0 gitu ya jumlah, nggak tahu itu berdasarkan apa. Nah sementara umat Kristen di Indonesia itu 2,6 gitu pertumbuhan, laju pertumbuhannya. Jadi ini kan menarik gitu. Ini gara-gara apa kira-kira? Kalau gara-gara jumlah anak bagi umat Kristen dan umat Islam, saya pikir kayaknya umat Islam itu lebih banyak anak-anaknya gitu. Kalau kita lihat gitu ya secara akumulasi dan total gitu, kayaknya kita lebih banyak tuh jumlah produksi anaknya. Tapi kenapa secara jumlah pertumbuhan agama ternyata umat Kristen yang lebih banyak? Dari sini saya akhirnya mengira-ngira gitu ya. Kayaknya ini gara-gara si penyebaran agama lewat sosial media itu atau lewat media mainstream itu jadi lebih efektif dibandingkan rumah-rumah ibadahnya. Karena rumah ibadah itu kan kayak gereja itu kan ditolak di mana-mana gitu kan, pembangunannya dipersulit, bertahun-tahun nggak keluar izinnya. Sementara masjid, wah, kita masjid di Indonesia ini ya, kita kalau kalian punya tanah terus kemudian punya uang, bangun masjid bisa itu. Nggak perlu izin sama yang lain-lain gitu. Beda sama gereja gitu, harus izinnya lengkap, dipermasalahkan, kalau nggak lengkap bisa digusur. Tapi kalau masjid, siapa yang berani gusur? Di desa saya tuh banyak tuh masjid-masjid yang dijadikan agunan kembang. Jadi Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh pemuda ini, dan ini kemarin saya upload dan saya hanya mengulang kembali sejenak supaya teman-teman dapat melihat bahwa bukan klaim orang Kristen yang mengatakan bahwa pertambahan orang-orang yang masuk Kristen itu klaim orang Kristen, tapi orang Muslim sendiri yang menyampaikan. Urusan benar atau tidaknya tanya dia sendiri, jangan saya gitu ya. Tapi saya percaya ada banyak orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan memberikan sebuah berita dari komentar yang masuk di dalam YouTube saya, bahwa seorang yang bernama Saiful Buryamin, seorang Muslim, dia sudah percaya kepada Yesus. Dia berkata di sana, saya Muslim, dan siapapun bisa mungkin meragukan, tetapi itu haknya dia berkata, saya Muslim dan saya percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, ini keputusan pribadi, bukan saya, tapi keputusannya pribadi berkata, saya Muslim, saya bernama Saiful Buryamin, sesuai dengan nama yang ada di sana. Dia percaya kepada Yesus. Nah, kenapa dia percaya kepada Yesus? Mari kita cross check teman-teman satu persatu. 3 poin yang penting yang harus saya katakan, yang dapat mungkin menguatkan dan meneguhkan kita. Yang pertama, dia berkata apa? Saya percaya Yesus Kristus
tahu kebenaran tentang Yesus dari Ibu Sofiatul. Luar biasa bukan? Ibu Sofiatul yang begitu luar biasa memaparkan tentang data-data dan banyak orang mendengarkan, banyak juga orang tak percaya, tapi ada pasti buah dari pemberitaan itu. Tidak sekarang, tapi nanti ketika ada banyak orang yang melihat pemaparan tersebut. Tahu kebenaran tentang Yesus dari Ibu Sofiatul atau apologetik Sofiatul, dan itu memang sudah banyak diupload oleh rekan-rekan kita apologetik Kristen. Bisa teman-teman tonton, dan itu sangat mencerdaskan, memberikan kita pengertian baik dari sudut pandang Islam dan juga Kristen. Tahu kebenaran, maka dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Dia katakan, saya sudah percaya kepada Yesus bahwa dia Tuhan satu-satunya dan Tuhan atas segala bangsa. Luar biasa kan teman-teman? Memang ketika orang itu melihat kebenaran dengan sudut pandang yang berbeda, bahkan melihat dengan terang menderang, memahami, maka dia akan berani berkata, Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat dari segala bangsa, atas segala bangsa, Yesus Tuhan. Dan dia memutuskan untuk percaya. Dan selanjutnya dikatakan apa? Saya sudah percaya kepada Yesus. Luar biasa. Itu sebuah keputusan yang menurut saya luar biasa yang diambil seorang Saiful Bunyamin. Itu hebat teman-teman. Karena tidak mudah mengambil keputusan. Pertama ingat, dia tahu kebenaran, dia mendengar kebenaran, dia melihat data-data yang dipaparkan oleh apologetik Kristen, maka dia memutuskan untuk percaya dan mau dibaptis. Semoga segera dibaptis, Tuhan memberkati. Nah, yang kedua teman-teman, menarik bagi saya, mungkin bagi teman-teman juga untuk lebih semangat lagi menggunakan media dalam menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan apa? Di zaman ini sudah canggih, atau zaman ini sudah canggih. Itu benar. Kebenaran dan keselamatan bisa kita lihat dan kita tahu dari internet ataupun YouTube. Bagaimana mungkin dapat ditutupi kebenaran kalau sudah ada YouTube dan internet? Semua bisa di cross check apa yang dikatakan. Bahkan bukan hanya apologetik Kristen, tapi juga para polemikus Muslim yang doyan membahas Alkitab. Para teman-temanku Muslim bisa meng-cross check setiap perkataan mereka di internet, mencarinya, sehingga teman-teman lebih cerdas, memutuskannya lebih baik, gitu ya. Tidak asal membicarakan seperti ustadz-ustadz yang dari mualaf, yang doyannya menghalu dan mereka seolah-olah pintar. Ternyata kalau kita cross check itu banyak kelirunya, asal ngomong seperti itu. Nah, dengan zaman yang canggih ini, kita tidak mudah lagi dibodoh-bodohi. Tepatlah seperti yang dikatakan oleh video yang barusan saya putar sebentar itu, bahwa di zaman ini orang-orang Kristen menggunakan media untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan ibadah, untuk menyampaikan firman. Maka lewat itu semua ada banyak orang yang tahu kebenaran, dan segala kedok-kedok yang dipakai oleh para polemikus Muslim yang memutarbalikkan tafsir-tafsiran liar itu semua dapat dibungkam kan. Dan di zaman canggih ini tidak bisa lagi teman-teman ditutupi, kecuali kembali ke zaman batu, internet tidak ada, maka mungkin akan kembali menggunakan traktat dan lain sebagainya untuk menyebarkan Injil, dan itu mungkin lebih sulit. Tapi di zaman canggih ini, sampai kamar-kamar pun bisa didengar Injil oleh berita-berita yang disampaikan oleh para apologetik Kristen. Luar biasa bukan? Mari terus semangat. Nah, yang terakhir teman-teman, dia katakan saya mau keselamatan, ya. Ini jelas diawali dari sebuah pengetahuan tentang kebenaran. Lalu dia tahu bahwa di zaman canggih ini tidak mungkin lagi dapat ditutupi, maka dia katakan saya mau keselamatan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan ana huwasirot, sayalah ke jalan. Kata Tuhan Yesus di situ, akulah jalan, ana huwasirot wal haq, dan kebenaran, wal hayatu, dan kehidupan. Yesus berkata, hanya dia yang pernah berkata, aku jalan, aku kebenaran, dan aku hidup. Tidak ada yang seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada Allah yang esa, kalau tidak melalui Yesus. Teman-teman kalau bertanya kok bisa? Karena dialah satu-satunya yang membawa kehidupan. Dia yang datang dari surga. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari sana. Nabi manapun tidak pernah mengklaim bahwa pernah mereka dari surga. Tidak pernah. Mereka, nabi-nabi sebelum-sebelumnya berkata apa? Mereka diutus oleh Tuhan, mereka diutus oleh Allah untuk menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan firman Tuhan kepada umat-umat. Tapi Yesus berkata, aku datang dari surga,
Aku datang dari surga. Ini bicara apa? Firman nuzul menjadi manusia, hidup di antara kita, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ana wasirot, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Itu luar biasa teman-teman. Kita hanya dapat sampai kepada Allah yang esa, yang adalah roh itu hanya melalui Yesus. Jadi jangan sampai ragu ya. Nah, di Roma 10 ayat 9, ketika kamu tahu tentang kebenaran, maka kamu percaya di dalam hatimu sungguh-sungguh, maka kamu akan diselamatkan. Itu luar biasa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan loh, dosanya diampuni. Nah, tidak mau hukuman selama-lamanya, dan dia menceritakan sedikit bagaimana pengalaman dengan keluarganya, dengan anaknya. Dia berkata, aku tidak mau dihukum. Di dalam Yesus memang tidak ada hukuman kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kalau kita sungguh-sungguh ikut Dia. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saran dan semangat untuk kita semua apologetik Kristen, dan tetap semangat memberitakan Injil apapun yang terjadi, karena melalui pemberitaan Injil melalui media ini, begitu banyak orang yang dapat mendengarnya, begitu banyak orang yang melihat kebenaran itu, tidak bisa ditutupi. Kita hanya dapat berdoa. Ketika diberitakan, kita berdoa, Tuhan, supaya ada banyak orang yang mendengar dan kiranya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Dan ketika mereka percaya, mereka juga akhirnya mencari gereja, mencari orang percaya untuk dibina. Dan saran saya kepada Saibul Buryamin ketika melihat video ini, segeralah dibaptis dan segeralah bertumbuh dan segeralah berakar dalam firman Tuhan. Berdoa supaya terjadi penuaian-penuaian bagi seluruh orang Kristen dimanapun berada yang mendengar video ini. Berdoa supaya terjadi penuaian di mana-mana. Ladang sudah menguning, Tuhan katakan pekerja sedikit, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja. Mari kita berdoa supaya ada banyak orang yang melayani Tuhan dengan memberitakan Injil. Yang terakhir, gereja-gereja jangan diam. Gereja-gereja yang diperlengkapi dengan berbagai macam fasilitas, jangan diam. Mari kita bersemangat untuk menggunakan media yang sangat mudah diakses sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Itu hebat. Zaman canggih harus digunakan untuk memberitakan Injil, bukan yang lain-lain. Sampai di sini video saya teman-teman. Mari terus semangat untuk membagikan tentang kebenaran kepada orang-orang yang belum percaya. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.